Bayern Munchen menelan pil pahit di lanjutan Bundesliga 2023-2024. Pada partai bertajuk Der Klassiker, Bayern harus mengakui keunggulan Borussia Dortmund di kandang mereka sendiri dengan skor 2-0. Borussia Dortmund berhasil unggul terlebih dulu berkat gol Karim Adeyemi di babak pertama dan juga gol Julian Reisson di babak kedua. Berkat hasil ini, Bayern Munchen tertahan di peringkat 2 klasemen sementara Bundesliga dengan 60 poin. Sementara Dortmund naik ke peringkat 4 klasemen sementara Bundesliga dengan 53 poin. Manchester United gagal memetik kemenangan di pekan ke-30 Premier Liga 2023-24. Berhadapan dengan Brentford, Setan Merah bermain imbang dengan skor 1-1. MU unggul terlebih dahulu di laga ini berkat gol Mason Mount, namun Christophe Ajer berhasil menyamakan kedudukan. Berkat hasil ini, MU tertahan di peringkat 6 dengan raihan 48 poin. Sementara Brentford tertahan di peringkat ke-15. Cristiano Ronaldo tampil gemilang kala membawa Al Nassr menghajar Al-Tai dengan skor telak 5-1. Dalam laga ini, Al Nassr sudah memimpin pada menit ke-20 lewat gol Otavio. Sayang, skor ini hanya bertahan selama 2 menit setelah Virgil Misijan menyamakan skor menjadi 1-1. Babak kedua sepenuhnya menjadi milik Al Nassr. Ronaldo pun tampil luar biasa dengan memborong 3 gol alias hat-trick, masing-masing lewat golnya di menit ke-65, 67, dan 87. Meski meraih kemenangan, Al Nassr gagal memperpendek jarak dengan pemuncak klasemen Al Hilal. Pasalnya di saat bersamaan Al Hilal sukses mengalahkan tuan rumah Al Sahab dengan skor ketat 4-3. Barcelona masih mencari pondasi yang tepat setelah era Lionel Messi berakhir. Kini menurut Xavi ada harapan baru bagi klub asal Katalan pada diri Pau Cubarsí dan Lamine Yamal. Pada musim 2023-2024, Barcelona sempat berada pada fase yang sulit. Situasi itu bahkan membuat Xavi harus membuat keputusan penting mundur dari posisi pelatih begitu musim ini berakhir. Terlepas dari situasi pelik yang terjadi, ada hal positif yang terjadi. Xavi memberi kesempatan bermain pada beberapa pemain muda dan mereka menunjukkan performa yang impresif seperti Pau Cubarsí dan Lamine Yamal. Pau Cubarsí dan Lamine Yamal bisa menandai era baru di Barcelona, ucap Xavi. Mereka bermain di panggung terbesar di sini dengan level terbaik. Tentu saja, sekarang mereka harus mempertahankan level ini dan saya yakin mereka memiliki semua atribut untuk melakukan ini, sambungnya. Bayern Munchen harus memupus harapan untuk bisa memakai jasa Xabi Alonso sebagai pelatih. Hal itu membuat Bayern Munchen kini hanya punya 2 opsi pelatih baru, Roberto De Zerbi dan Julian Nagelsmann. Jurnalis asal Jerman Florian Plettenberg melaporkan bahwa pilihan Bayern Munchen kini sangat terbatas. Hanya ada 2 opsi prioritas yang dibahas Bayern Munchen, yakni Julian Nagelsmann dan Roberto De Zerbi. Ya, Julian Nagelsmann, pelatih yang mereka pecat pada Maret 2023 lalu. Struktur pengurusan Bayern Munchen kini sudah berubah. Sejak Max Eber duduk di kursi direktur olahraga, pembicaraan dengan Nagelsmann telah dibuka. Belum ada titik temu, tetapi ada upaya untuk menunjuk Nagelsmann sebagai pelatih telah dibuka. Erik ten Hag mulai dispekulasikan akan dipecat Manchester United. Manajer asal Belanda itu mencoba tetap tenang. Nama Ten Hag belakangan mulai dikabarkan tak aman di Old Trafford. Pemilik baru di bawah arahan Sir Jim Ratcliffe kabarnya akan mengganti sang manajer di akhir musim. Nama-nama kandidat juga mulai bermunculan, di antaranya adalah Gareth Southgate, Gary O'Neill hingga Roberto De Zerbi. Menanggapi rumor itu, Ten Hag mengaku tidak mempedulikannya. Ia tetap fokus memimpin Manchester United musim ini. Anda tahu ketika Anda bekerja di Manchester United akan selalu ada keributan, rumor seputar klub, tim manajer, dan para pemain apapun itu akan selalu ada masalah yang muncul, kata Erik ten Hag dilansir dari Manchester Evening News. Tentu saja kami punya kepentingan berbeda, tetapi kami tidak fokus ke sana. Kami fokus pada proses, fokus pada tim untuk bermain lebih baik, untuk meningkatkan cara bermain. Jadi saya tidak peduli dengan itu, ucap ten Hag. Rumor mengenai potensi reuni Neymar dan Lionel Messi dan Luis Suarez alias trio MSN di Inter Miami tengah merebak. Semua berawal dari momen David Beckham foto bareng dengan Neymar.
Messi tekan kontrak dengan Inter Miami setelah meninggalkan PSG musim panas lalu. Kedatangan ke Major Liga Soccer turut memunculkan antusiasme tersendiri sebuah Messi mania. Setelah itu Suarez menyusul Messi ke Inter Miami pada bulan Januari setelah meninggalkan klub raksasa Brazil Grêmio. Suarez menyatakan berencana pensiun di Miami. Salah satu yang teranyar yang memicu rumor itu adalah sebuah postingan David Beckham di akun Facebooknya yang memajang foto dirinya, sang istri Victoria, dan Neymar sedang menikmati santap malam di Miami. Di tengah minat Bayern Munchen, AC Milan dilaporkan sedang fokus untuk memberikan kontrak baru kepada Theo Hernandez. Milan patok harga 90 juta euro. Pemain Prancis berusia 26 tahun ini terus bersinar bersama AC Milan di musim ini. Dia bahkan berhasil membuktikan kemampuannya sebagai bek tengah, mengisi posisi ketika dibutuhkan selama krisis cedera tim musim ini. Rossoneri tidak ingin kehilangan pemain berusia 26 tahun itu dan akan segera membuat kontrak baru. Milan sendiri bersedia untuk melepas Theo dengan harga sekitar 90 juta euro menjelang musim panas. Zlatan Ibrahimovic dilaporkan akan berperan penting dalam negosiasi tersebut, di mana dia akan mendorong Theo untuk bertahan di San Siro untuk beberapa musim ke depan. Bek Real Madrid Eder Militao tertunda kembali. Pemain asal Brazil itu tidak akan bermain melawan Man City di Liga Champions. Cedera ACL adalah salah satu cedera terburuk yang bisa dialami pesepak bola pada musim tertentu. Kemunduran ini seringkali membuat pemain harus absen hampir 1 tahun dan seringkali menimbulkan konsekuensi buruk pada kebugaran jangka panjang mereka. Awal bulan ini, bek tengah Real Madrid asal Brazil itu dikabarkan mengalami kemajuan yang baik dalam pemulihannya. Kembali ke lapangan berlatih dengan bola, ada harapan besar dia akan kembali fit setelah jeda internasional berakhir. Namun laporan terbaru dari Mario Cortegana mengungkapkan bahwa Real Madrid telah memilih untuk mengambil langkah mundur dalam menyambut kembalinya Militao. Bertentangan dengan ekspektasi, Militao tidak akan bermain melawan Man City meski hampir kembali sepenuhnya. Ex-back Liverpool Glenn Johnson menyarankan kepada The Reds untuk menjadikan Gareth Southgate sebagai pengganti Jurgen Klopp di Anfield. Sekarang ini Liverpool masih berusaha mencari pengganti yang tepat bagi Jurgen Klopp. Di tengah-tengah usahanya itu muncul saran Glenn Johnson bagi The Reds. Ia menyarankan kepada Liverpool agar memboyong Southgate. Johnson yakin ex-bos Middlesbrough itu tak akan canggung dan bisa sukses karena sudah terbiasa menangani pemain top selama menukangi timnas Inggris. Manchester United dilaporkan ingin membeli bek baru di musim panas nanti. Cedera yang terus menimpa Tyrell Malacia dan Luke Shaw membuat MU menilai perlu mendatangkan tambahan armada di skuad mereka. Alhasil, MU dikabarkan sudah mulai berburu bek kiri baru. Sudah ada beberapa nama yang dilaporkan menarik perhatian Setan Merah. El Nacional melaporkan bahwa MU kini mengarahkan radar mereka ke Spanyol. Setan Merah berminat untuk merekrut Alejandro Balde dari Barcelona. Menurut laporan tersebut, MU berminat pada Balde karena rekam jejak sang bek yang apik di Barcelona. Ia berhasil menembus tim utama Las Azulgrana di usia yang muda. Kini ia menjadi sosok andalan di sisi kiri pertahanan El Blaugrana. Milan dalam beberapa musim terakhir terus berusaha memperkuat skuadnya. Lini tengah juga berusaha mereka benahi. Mereka sebelumnya sudah punya pemain seperti Ismail Benacer. Setelah itu Milan mendatangkan Ruben Loftus, Tijani Reinders, dan Yunus Musa. Pada musim panas 2023 kemarin, AC Milan masih punya pemain tengah lain, sebut saja Yacine Adil dan Tommaso Pobega. Namun mereka merasa masih harus memperkuat lagi lini tengahnya. Mereka akhirnya berencana memboyong gelandang lagi pada musim panas 2024 nanti. Satu nama sudah masuk kantong belanja Milan. Pemain itu adalah gelandang Nice Khéphren Thuram. Kabar ini dilansir oleh Gazzetta dello Sport. Media Italia itu menyebut bahwa Nice sudah mematok harga 40 juta euro untuk Khéphren Thuram.